Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Davina Nurfaiza dengan NIM 220509740035 dari kelas PTIA 2022. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang subnetting dan juga nantinya saya akan mensimulasikan subnetting dengan Kisco pakai tracer untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Baik, langsung saja pada penjelasan materi subnetting ini. Yang pertama ada pengertian dari subnetting. Ya, jadi subnetting ini adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Prinsip subnetting ini adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Ya, lalu kenapa memerlukan subnetting? Jadi alasannya itu karena mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Ini alasan dari melakukan subnetting tersebut. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000, atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Ya, walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP atau IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kelas C address. Ya, selanjutnya apa sih tujuan dari subnetting itu? Jadi ada beberapa tujuan dari subnetting ini. Yang pertama, mengefisienkan pengelamatan. Misal, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 dikurangi 10, sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atau sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Dan yang terakhir, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang subnetting. Untuk selanjutnya langsung saja untuk percobaan simulasi subnetting dengan Kisco paket tracer. Langsung kita buka saja aplikasi ini. Jadi di sini saya sudah membuat jaringan yang dimana terdapat satu router, dua switch, yang dalam setiap switchnya ini terdapat 3 PC. Ya, yang router ini kita inputkan untuk sambungan di switch ya. Yang pertama jangan lupa kita on-kan. Yang untuk switch kedua ini IP address-nya ini, subnet max-nya ini, dan jangan lupa kita on-kan juga. Di PC1 ya, kita inputkan IP address, subnet max, sama default gateway-nya. Di PC2 juga sama, tapi ini kita ganti menjadi angka 2 karena PC2, seperti itu. Untuk subnet max sama gateway-nya juga sama. Lalu di PC3 ini sama juga, tapi tidak saya inputkan gateway-nya. Seperti itu. Lalu di PC4 sama kita inputkan seperti ini address, IP address, lalu subnet max-nya dan juga gateway. Di PC5
sama juga tetapi tidak saya cantumkan gateway-nya. Begitu pula di PC6 juga tidak saya cantumkan gateway-nya. Ya langsung saja kita simulasikan. Kita centang yang bagian ICMP saja karena kita ingin mengetahui proses atau alur dari subnetting ini. Ya, kita mulai pesan dari PC1 ke PC3. Ya, pesan dari PC1 akan dikirimkan ke switch, lalu dari switch akan dikirimkan ke PC3. Jadi di sini tidak terdapat tidak bisa mengirimkan ke PC2 karena merasa tidak memiliki IP di PC2. Begitu juga di router karena di sini switch ini sudah mengetahui bahwa IP yang dituju di PC3. Ya, dari PC3 akan dikembalikan ke switch, lalu akan kembali ke PC1. Dan ya, terdapat tanda centang bahwa pengiriman pesan ini sudah sukses. Ya, untuk selanjutnya pengiriman pesan dari PC1 ke PC4. Ya, PC1 akan mengirimkan pesan ke switch. Jadi switch akan mengirimkan pesan ke router karena di switch yang satu ini mungkin merasa bahwa di PC1, 2, atau 3 tidak terdapat IP yang menjadi tujuan dari pesan tersebut. Selanjutnya router akan mengirim pesan ke switch yang satunya, lalu pesan akan disampaikan ke PC4, 5, dan 6, dan ternyata memang tujuannya adalah PC4, jadi di PC4 ini pesan tersampaikan, sedangkan di PC5 dan PC6 ini tidak bisa tersampaikan pesannya karena di PC5 dan 6 ini tidak terdapat gateway. Selanjutnya PC4 akan mengembalikan ke switch, mengembalikan ke router, ke switch lagi, dan akan dibalas pesannya ke PC1. Jadi PC4 itu sudah berhasil membalas pesan dari PC1. Seperti itu. Selanjutnya dari PC2 ke PC5. Pesan dari PC2 ke PC5. Ya, PC2 akan mengirimkan ke switch. Lalu switch akan mengirimkan ke router karena memang sudah beda switch ya. Router akan mengirimkan ke switch yang satunya, dan switch akan mengirimkan pesan ke 3 PC tersebut, akan tetapi di PC5 juga tidak tersampaikan karena di PC5 tidak terdapat gateway, di PC6 juga begitu. Nah, di PC4 ini terdapat tanda silang karena di PC4 tidak memiliki jadi pesan ini tidak merasa bahwa di PC4 itu terdapat IP address-nya. Seperti itu. Ya. Untuk simulasi terakhir yaitu dari PC3 ke PC6. Jadi PC3 ke PC6. Ya, simulasikan. Ya, dari sini saja sudah terdapat tanda silang karena di dua PC ini tidak terdapat gateway, jadi pesan tidak dapat dikirimkan. Ya, jadi seperti itu untuk simulasinya. Setelahnya ini kita akan mencoba lakukan tracing. Tracing dari PC1 ke PC3.
kita ketikkan shed ya, jadi di sini sudah terdapat sebentar IP tujuannya. Ya, jadi di sini sudah terdapat keterangan bahwa PC1 telah berhasil mengirim pesan ke PC3 dan PC3 berhasil mengembalikan pesan ke PC1. Seperti itu. Lalu kita cek untuk PC1 ke PC4. PC1 ke PC4. Reset ke PC419. Nah, di sini terdapat pesan bahwa PC1 berhasil mengirim pesan ke PC4. Seperti itu. Selanjutnya kita cek dari PC2 ke PC5. PC5. Ya, ini terdapat keterangan bahwa tadi dari PC2 ke PC5 itu ya pesan tidak tersampaikan dan pesan tidak dapat mengirimkan balasan karena tidak terdapat gateway. Lalu untuk PC3 ke PC6 ini PC ya, mari kita tunggu untuk keterangannya. Ya, jadi di sini seharusnya menampilkan bahwa terdapat keterangan jika pesan yang dikirimkan dari PC3 itu sudah tidak dapat dikirimkan ke PC6 karena keduanya sama-sama tidak memiliki gateway. Seperti itu. Ya, jadi mungkin cukup sekian saja penjelasan dan praktek simulasi menggunakan Cisco pakai tracer dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.